Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di YouTube channel Nawawi Aif. Kali ini saya akan coba review untuk versi yang terbaru juga ya. Untuk saat ini, sebenarnya untuk update kali ini tidak begitu banyak sebagian besar update-nya itu bukan di bagian tampilan ya teman-teman, tapi di backend-nya atau di balik layarnya ya. Mungkin langsung saja di sini untuk update-nya sendiri. Di kelas dashboard ini masih sama ya. Nah, ini bagi teman-teman yang belum tahu, untuk mengisi endpoint itu tentu saja kita gunakan URL yang dari atas ini. Kasih portnya 9090. Oke, untuk kelas dashboardnya sendiri tidak ada perubahan teman-teman, jadi masih sama ya untuk dashboardnya sendiri. Lalu ke box control ini yang hanya saya ubah yaitu di bagian modenya teman-teman, karena ada beberapa pengguna yang mengeluhkan kalau misalkan ketika ubah mode itu terkadang suka gagal ya. Jadi kali ini saya optimalkan di bagian modenya ini. Seperti biasa, kalau teman-teman mau menggunakan sebagai internet langsung atau disambung ke STB OpenWRT, bisa menggunakan modem. Atau kalau misalkan teman-teman mau pasang VPN atau dalam bahasa jaringannya itu adalah tunneling, teman-teman bisa switch ke BFR untuk memasukkan ke akun yang teman-teman punya ya. Ini masih sama untuk teman-temannya sendiri. Nyalakan BFR, mulai ulang BFR, matikan BFR, reboot Android. Ini reset config untuk mengembalikan setelan akun ya. Kalau misalkan teman-teman terkendala di kelas dashboard ini, teman-teman bisa di reset config-nya. Dan juga ini restart ADB untuk merestart mirroring layarnya ya teman-teman. Ini untuk auto mode bus atau auto mode pesawat. Bagi teman-teman yang perlu saja ini saya aktifkan ya. URL-nya juga bisa diganti sesuai dengan keinginan. Dan juga ini ada keep alive bagi teman-teman yang terkendala dengan wifi-nya itu tiba-tiba mati gitu, bisa dinyalakan. Oke, lanjut. Ini detail control masih sama. Ini untuk penjelasannya ya, bisa dilihat di sini saja. Lalu di cellular monitor ini untuk perbaikannya itu di bagian bandwidth ya teman-teman. Jadi karena di updatean sebelumnya itu terkadang bandwidth hilang ya, tiba-tiba hilang, tiba-tiba menjadi 0 GB atau reset sendiri gitu. Nah, di sini saya coba optimalkan ya, semoga bisa aman seterusnya teman-teman. Ini untuk reset status cuma bisa. Ini kebetulan karena saya di daerah yang sedang sinyalnya kurang, ini cuma dapat setengahnya. Tapi masih bisa, masih lancar digunakan untuk YouTube 4K ya teman-teman. Ini uptime-nya sendiri, ini sudah 5 jam 50 menit. Lanjut ke wireless, ini masih sama. Jadi bisa diubah nama wifi-nya di sini. Di set juga timeout-nya kalau misalkan mau di set timeout. Dan ini untuk DHCP perangkat yang terhubung teman-teman. Oke, langsung di sini ada lockband. Lockband masih sama, tidak ada yang saya ubah. Lalu ini output dari hasil lockbandnya. Di bagian box ini bisa edit akun ya. Untuk teman-teman yang menggunakan tunneling bisa digunakan di sini. Visanya masih sama. Lalu untuk SMS viewer juga masih sama teman-teman. Tiny FM. Nah, ini di sini ada update sedikit di bagian Tiny FM teman-teman. Karena beberapa pengguna ada juga yang meminta untuk bisa akses ke berbagai direktori ya. Sini saya sudah set bisa ke folder root, lalu ke folder box for root-nya sendiri, lalu bisa ke internalnya, lalu ke SD card-nya, dan juga ini untuk web UI. Semoga ini bisa membantu ya teman-teman yang memerlukan. Dan terakhir ini kreditnya masih sama. Oke, mungkin cuma itu teman-teman untuk updatean kali ini. Oh iya, hampir lupa, untuk di bagian automate-nya sendiri saya sudah update
di bagian USB tethernya ya. Jadi ada versi 2, ini sebenarnya bisa disesuaikan ya, bisa dipilih sesuai dengan device teman-teman ya yang digunakan. Kalau misalkan teman-teman menggunakan STB OpenWRT atau dicolok langsung ke PC gitu, ini bisa menggunakan USB tether. Bisa dipilih mau versi 1 ataupun versi 2, disesuaikan saja teman-teman. Nah, untuk versi 2 ini adalah penyempurna dari versi 1. Kalau misalkan di beberapa perangkat itu terkadang yang versi 1 ini suka disconnect ya. Jadi yang versi 2 ini bisa lebih stabil, tapi ini untuk terkoneksinya perlu waktu ya kurang lebih 30 detik seperti itu. Dan di sini saya menggunakan USB tether yang versi 2. Jadi bisa disesuaikan saja teman-teman, yang sisanya masih sama. Lalu selain daripada itu, saya juga sudah update untuk mode pesawatnya ya teman-teman. Jadi di beberapa kasus itu terjadi kalau misalkan ada sistem yang error, misalkan untuk di bagian ini yang auto mode bus ini, terkadang si handphone itu nyala terus mode pesawat teman-teman. Nah itu kalau misalkan sudah di reboot atau dimatikan modemnya terus dinyalakan ulang, insya Allah untuk mode pesawatnya itu akan mati dengan sendirinya teman-teman. Jadi itu bisa menjadi solusi untuk yang terkendala dengan mode pesawat teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk updatean kali ini. Mungkin di next video saya akan coba berikan lagi ya untuk update-nya, dan saya coba optimalkan supaya teman-teman yang sudah beli modemnya itu bisa diupdate. Dan saya selalu mengutamakan pengguna supaya bisa mengikuti updatean terbaru teman-teman. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Bagi teman-teman yang suka dengan videonya bisa di like, bisa di subscribe juga channel saya. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan bisa drop di kolom komentar ya. Dan bagi teman-teman yang mau membeli modem ini, modem J1, bisa cek saja di link di deskripsi teman-teman. Dan otomatis untuk yang membeli itu tentu saja akan mendapatkan versi yang paling baru teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiap Huawei ngeluarin produk baru, saya selalu pengen tahu apa seru. Tapi kalau ditanya rekomen buat beli atau enggak, sebagus itu lah. Kemarin sih kita udah cobain Honor X9C ya, HP comeback yang langsung ngebawa baterai tipe silikon karbon, biar orang tuh inget kalau Honor itu brand pertama loh yang ngenalin teknologi baterai revolusioner ini.